Bayangkan ini, Anda memulai balapan dari posisi 6, tapi dalam hitungan detik Anda terlempar ke posisi 14. Trek basah, visibilitas buruk, beberapa pembalap sudah tersingkir, crash di depan mata Anda. Di saat itu, banyak yang akan menyerah. Tapi pembalap muda Indonesia ini, dia justru memilih untuk bertarung. Ini adalah kisah Veda Ega Pratama, dan ini adalah comeback yang tidak akan Anda lupakan. Nama Veda Ega Pratama mungkin masih terdengar baru di telinga beberapa dari Anda. Tapi di komunitas Moto3, dia adalah salah satu rookie paling menjanjikan musim 2026. Asal Gunung Kidul, Yogyakarta, sebuah daerah yang jauh dari sirkuit balap internasional, Veda membawa mimpi besar di bahunya. Bergabung dengan Honda Tim Asia, Veda memasuki Moto3 2026 dengan target sederhana, belajar, bertahan, dan berkembang. Tapi siapa sangka, setelah 5 seri balapan, dia sudah berada di posisi yang tidak pernah dibayangkan semua orang. Sebelum balapan di Le Mans, Prancis, Veda mengumpulkan 37 poin dan menempati posisi 7 klasemen. Cukup impresif untuk rookie. Tapi yang lebih menarik, jaraknya dengan podium klasemen hanya selisih beberapa poin. Satu balapan bagus saja, dia bisa meloncat ke posisi 3. Awan gelap di atas sirkuit Bugatti, raindrops di visor kamera, pembalap lain bersiap di grid. Sirkuit Bugatti Le Mans, 10 Mei 2026, Minggu pagi seharusnya cerah, tapi cuaca punya rencana berbeda. Hujan turun tak lama sebelum balapan. Bukan hujan deras, tapi cukup untuk membuat trek menjadi licin dan berbahaya. Bagi pembalap, kondisi seperti ini adalah pedang bermata dua. Bisa jadi kesempatan besar atau mimpi buruk. Mekanik mengganti ban, Veda di pedok dengan ekspresi fokus. Veda memulai dari posisi 6 di grid, start terbaiknya musim ini. Tapi semua orang tahu, di trek basah, posisi start berarti jauh lebih sedikit daripada biasanya. Yang penting adalah insting, keberanian, dan kontrol. Lampu hijau menyala, balapan dimulai. Veda dapat start yang biasa saja. Beberapa pembalap di depannya meluncur lebih kencang. Yang di belakang, mereka juga lebih agresif. Dalam satu lap, Veda turun dari posisi 6 ke 10 ke 12 dan akhirnya posisi 14. Lampu hijau menyala, balapan dimulai. Di posisi ini, banyak pembalap muda akan panik. Mental akan goyah. Dan ketika mental goyah di trek basah, itu adalah resep untuk crash. Tapi kamera onboard menunjukkan sesuatu yang menarik. Wajah Veda tetap tenang. Posisi drivingnya tetap stabil. Dia tidak mencoba melakukan overtake gila-gilaan. Dia menunggu. Dan dia benar menunggu. Karena apa yang terjadi di depannya adalah kekacauan. Brian Uriarte crash. David Munoz crash. Beberapa pembalap lain juga terjatuh di lap-lap awal. Trek yang licin mengingatkan semua orang. Balapan ini bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang bertahan paling lama. Lap keempat, sesuatu berubah. Joel Kelso, satu posisi di depan Veda, kehilangan traksi, crash. Veda menghindar dengan refleks yang luar biasa dan dalam sekejap dia naik ke posisi 10 besar. Ini adalah shifting momentum dan Veda tahu ini, dia bisa merasakannya. Konsistensi yang dia jaga selama 4 lap pertama kini membuahkan hasil. Sementara yang lain berjuang dengan trek yang tidak stabil, Veda menemukan ritmenya. Lap demi lap, pembalap Indonesia ini memperbaiki posisinya. Posisi 9, 8, 7. Setiap overtake adalah perhitungan matang. Dia tidak mengambil risiko gila-gilaan, tapi dia juga tidak ragu-ragu ketika ada celah. Menjelang lap-lap akhir, Veda sudah berada di posisi 5. 4 posisi terdepan terlihat di depannya, tapi jaraknya sangat tipis. Di depan, pertarungan sengit sedang berlangsung yang membuat mereka sedikit melambat. Dan Veda, dia melihat peluang. Posisi keempat, Veda Ega Pratama menyelesaikan balapan paling menantang musim ini dengan hasil yang luar biasa. Veda membuka visor, wajah lelah tapi puas, melambai ke kamera. 13 poin masuk ke perbendaharaannya, tapi angka itu tidak menceritakan seluruh cerita. Ini adalah tentang mentalitas, tentang ketenangan di bawah tekanan, tentang kembali dari posisi 14 dengan kepala dingin. Dan lihat apa yang terjadi di klasemen sekarang. Veda kini mengoleksi total 50 poin, meloncat ke posisi ke-5 klasemen sementara Moto3 2026. Tapi ini yang lebih gila, jaraknya dengan posisi ketiga, Alvaro Carpe, hanya 3 poin. Cukup dengan 1 podium di balapan berikutnya, Veda bisa masuk ke top 3 klasemen.
Di atasnya, Maximo Quiles masih dominan dengan 115 poin, terlalu jauh untuk dikejar saat ini. Tapi Augusto Fernandez di posisi 2 dengan 69 poin, itu target yang realistis dalam beberapa balapan ke depan. Veda Ega Pratama baru berusia 17 tahun. Dia berasal dari Gunung Kidul, bukan Barcelona, bukan Milan, bukan Tokyo. Dia tidak punya sirkuit balap kelas dunia di belakang rumahnya. Tapi apa yang dia punya adalah mentalitas juara. Dari posisi 14 ke posisi 4 di trek basah yang memakan banyak korban. Ini bukan sekedar hasil balapan, ini adalah bukti bahwa dengan kepala dingin, konsistensi, dan keberanian tepat waktu, Anda bisa merubah nasib. Untuk semua yang selalu mendukung, ini adalah babak baru. Veda tidak lagi sekedar rookie yang mencoba bertahan. Dia adalah penantang serius. Dan musim ini masih panjang. Gimana menurut kalian performa Veda? Apakah dia bisa masuk podium di balapan berikutnya? Komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi buat gak ketinggalan update MotoGP dan talenta-talenta Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terus dukung pembalap kita.